kita gulirkan, mendapatkan masukan-masukan, ide-ide, gagasan yang nanti kira-kira bermanfaat untuk program yang ingin kita usung ini. Nah, dalam rangka menumbuhkan iman, takwa, penguatan iman takwa, kita ingin ada kegiatan yang namanya, awalnya sebenarnya saya nyebutnya mabit ya. Ini sudah agak umum, mabit, malam bina iman dan takwa. Namun belakangan kita setelah banyak berdiskusi dengan yang lain juga, kemudian berubah namanya menjadi petuah pesantren Sabtu Ahad. Jadi konsepnya anak biar mendapatkan pengalaman yang lebih nyata, mengalami langsung, kemudian lebih bermakna, anak kita ajak ke pesantren bermalam, ya 1 malam, sore sampai nanti mungkin pagi baru pulang di hari Sabtu dan Ahad. Di dalamnya nanti ada kegiatan yang sifatnya pembinaan mental spiritual, ada baca Al-Quran, BTG, sholat malam, dan mungkin ada game-game dan seterusnya. Nah, ini saya ingin mendapatkan masukan dari panjenengan berdua ini terkait dengan ide gagasan yang saya usung ini. Mungkin ada yang ingin mendapatkan menyampaikan dulu ini, Pak Heri atau Bu Revil? First berarti ya, tadi saya mendengarkan penjelasan dari Pak Muadzin, sangat bagus ya programnya, inisiasi suatu pengalaman religius buat anak-anak di sekolah kita. Dan baru pertama saya mendengar seperti itu, ada program seperti itu bisa dijalankan, tapi tentunya harus berkoordinasi yang pertama dengan kepala sekolah terlebih dahulu, karena itu masuk ke kurikuler berarti ya, bisa konsultasi pada proses, kemudian itu masuk juga kegiatan anak, SKL tentunya, kebetulan ada Bapak Koordinator SKL kita sekalian, nanti bisa memberikan petunjuk atau masukan. Yang jelas itu harus dijalankan dengan rencana yang matang, pembagian waktu, pembagian kelas, pembagian pendamping, agar nanti pelaksanaannya bisa berjalan kok depannya aja yang duor gitu, tapi ke belakangnya tidak berkesinambungan. Jadi harus terus menerus, nanti akan terus bertambah materi-materinya, akan kemudian guru-guru yang lain kan otomatis bukan guru IPA saja yang nanti yang mendampingi, nanti juga bisa ikut dalam perjalanan religius itu ya, bisa menjadi masukan yang sangat baik juga, terutama untuk saya meningkatkan iman dan takwa saya juga, karena saya juga bukan guru PAI. Ya menurut saya sudah bagus sekali ya, cuma pokoknya pelaksanaannya itu benar-benar rencana dan ke belakangnya bisa diharapkan bisa terus-menerus seperti itu. Kalau Pak Heri sendiri gimana nih? Dari titik awal gagasannya itu dulu sebelum kepada teknis ya. Ke teknis Pak Heri ini menanggapi dengan ide dari saya ini seperti apa? Mantap banget, luar biasa. Artinya gini, memang di era sekarang peningkatan keimanan dan ketakwaan harus benar-benar ditandaskan kepada siswa-siswa kita. Kemunduran selama ini yang pemerintah sebut adalah karakter ini memang harus ada tindakan khusus yang kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan. Kebetulan ini program tidak berada di lingkungan sekolah, jadi di lingkungan luar sekolah. Yang pertama tadi Bu Revil untuk koordinasi jelas, karena kita tidak mungkin akan menggiring siswa ke sana tanpa kita bekal. Pembekalan dulu Pak, di siswa-siswa pembekalan dulu, karena siswa kita ini kan sangat heterogen, religiusnya, tingkatnya, kemandiriannya, kepeduliannya itu kan akan terasa berbeda bila lingkungannya bukan hanya lingkungan sekolah. Dia harus bersama dengan teman-teman yang sudah di pondok. Jangan-jangan malah meracuni di pondok. Ya, ini harus penyesuaian baik yang sana atau yang di pondok itu sendiri ataupun yang di sini. Dikondisikan sedemikian rupa, dan itu memang harus dari awal matang dulu, baru kita pelaksanaannya teknisnya bagaimana kita coba untuk melihat kelemahan dan sebagainya. Kalau targetnya bagaimana Pak? Apakah hanya sekedar datang ke sana petuah
Ya. Itu sore sudah pulang tanpa ada target, Ya. hanya berjalan, terus anaknya sampai berapa kali gitu. Oke. Baik. Mengenai target ini kan kita perlu sampaikan ya bahwa ini kan memang penguatan lain ada nanti tasmi ya. Nah, tasmi itu nanti akan menjadikan penguatan bagi anak, menjadikan inspirasi. Di situ kan anak sudah banyak hafal Qurannya, ada yang mungkin hampir selesai 30 juz, sekian juz kan. Nah, rencana saya yang petuah ini pesantren Sabtu Ahad secara teknis ingin saya bawa ke ini, ke tempat kami di Kauman. Itu kan anak-anak sudah terkondisikan sehingga anak tinggal ikuti. Nanti di situ anak harapannya terinspirasi, anak dalam kondisi yang tidak mampu, anak yang keluarganya berantakan, tidak punya ayah ibu, ikut kakeknya meninggal, sebetulnya banyak sekali permasalahan yang ada di situ. Ini juga nanti menjadi ini penguatan kompetensi KSE, kompetensi sosial emosionalnya. Nah, jadi itu target-targetnya banyak sekali yang ingin kita harapkan di situ. Nah, syukur-syukur nanti ada sesi berbagi. Setelah anak dari mendapatkan kondisi seperti itu kan anak mengasah empatinya kan itu. Ini terasah empatinya. Jadi antaranya itu target-targetnya. Nanti ini tidak sekedar dari religinya, tetapi malah ini ya memunculkan KSE-nya ya. Cocok sekali ya Pak. Karakternya nanti bisa terasah di sini. Terus kita secara tidak langsung dan secara langsung memperingan tugas sekolah untuk mengatasi berbagai masalah anak yang ternyata itu mereka tuh biar tahu bahwa saya tidak sendiri dan banyak yang lebih punya kasus kompleks di luar, tapi mereka mempunyai bisa lah maksudnya semangat mengatasi itu, bahkan dialihkan dengan pendalaman ilmu agama yang lebih baik ya Pak. Ya. Nah, mungkin Pak Heri punya gambaran-gambaran ya secara teknisnya kira-kira seperti apa agar kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, bermakna buat anak itu yang lebih banyak berpengalaman dalam mengelola anak kan Pak Heri. Saya ingin dapat masukannya. Iya Pak. Kalau tadi melanjutkan yang tadi tahap persiapannya Pak, yang kita harus matang di awal itu memang benar tadi ketika anak dihadapkan pada lapangan yang sebenarnya, bertemu dengan anak dengan kompleksitas permasalahan itu, mereka menjadi ternyata saya itu lebih beruntung daripada di sana. Harapannya itu. Nah, itu terjawab ketika sebenarnya pembiasaan, ketika anak-anak yang di pondok ataupun di asrama itu kan pembiasaannya sangat terprogram, jam sekian. Dan jadi pionir untuk teman-teman yang lain ternyata kayak itu yang mungkin ada kelasnya kalau memang nanti pertemuannya nggak terjangkau di kelas-kelas yang lain. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih sekali masukan-masukannya pada kesempatan ini. Sekali lagi saya berharap dan menjadi lebih optimis untuk bisa melanjutkan program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Bu Elna. Saya mengganggu waktunya untuk konsultasi, diskusi mengenai program yang ingin kita usung, kita gulirkan terkait juga ini dengan tugas CGP. Jadi untuk penguatan iman takwa, kita membuat sebuah rencana untuk mengadakan malam bina iman takwa mabit awalnya itu, tapi kemudian setelah kita berdiskusi juga dengan yang lain tergeser namanya menjadi petuah pesantren Sabtu Ahad petuah, yang harapannya nanti anak ada peningkatan iman takwa, tidak sekedar pada teori konsep, tapi ada pengalaman langsung di tempat yang lain dalam suasana kegiatan dan praktek yang mungkin lebih bervariatif. Nah, rencananya anak-anak itu akan kita bawa ke tempat kami di Kauman. Nanti kita punya 2 gedung asrama
asrama putra, asrama putri yang kegiatannya sudah berjalan, sudah rutin dari sore, malam, sebelum subuh sudah pada bangun, anak punya hafalan yang banyak, sehingga nanti harapannya anak yang datang ke situ bisa mengikuti kegiatan, terinspirasi, dan nanti ada penguatan bacaan Qurannya, kemudian penumbuhan KSI-nya dan seterusnya. Ya, tadi sudah sempat bincang dengan Pak Heri, dengan Bu Rektor juga. Ini saya ingin lebih mendapatkan masukan-masukan dari Ibu ya. Mungkin pengantarnya seperti itu. Terima kasih Pak Adin. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal saya tidak asing kalau istilah mabit karena SMA namanya kan pakai B. Nah, tapi kalau kita mau sama kok barangkali ya dikira duplikasi dari sana. Kalau tadi muncul istilah petuah, itu saya kira lebih bagus lagi. Artinya itu milik kita. Meskipun barangkali kemasannya mirip-mirip dengan mabit, tapi itu milik kita dan monggo untuk bisa dilaksanakan. Nah, barangkali orang tua tetap harus ada pemberitahuan ya, pemberitahuan pada orang tua untuk kegiatan itu. Dan ini rencananya mau difokuskan kelas berapa? Harapan itu kalau sudah semua nanti bisa pernah mengalami meskipun tidak langsung. Kalau langsung nanti jumlahnya banyak, kontrol kita sulit. Tapi kalau misalnya per kelas atau 2 atau 3 kelas, kita mungkin masih bisa melakukan kontrol. Ya. Kalau ingin utuh ya, kalau ingin utuh satu kelas itu full. Tapi hanya kelas itu yang akan mendapatkan pengalaman pertemuan ini. Kalau perwakilan, barangkali ya perwakilan kelas 9. Tahap pertama kelas 9, satu kelas misalnya 5PA, 5P atau 2PA, 2P semuanya ikut. Ini nanti yang punya pengalaman di sana bisa berbagi dengan teman-temannya di kelas. Itu gimana kira-kira? Atau barangkali konsepnya Pak Muadin sendiri seperti apa? Konsep saya misalnya umpama per kelas ya. Kelas 7A misalnya di pekan ini itu yang mengikuti program. Pekan depannya 7B, mengikuti program, dan seterusnya gitu. Saya kira gini, jenengan barangkali hanya punya target kelas 9 satu kali, kelas 8 satu kali, kelas 7 satu kali. Tapi ini bagus Pak jika terlaksana. Artinya dari total kita ke depan, yang kelas 9 kan 17 aja ya Pak. 17, kemudian 19, nah ini 18, berarti 24 minggu berarti jika akan dilaksanakan, dan itu kira-kira bisa. Saya optimis bisa. Kecuali ketika nun sewu besoknya PTS, tolong berhenti. Kalau tes ya berhenti gitu ya Pak. Berarti ketika jam efektif saja yang dipakai, insya Allah kalau satu semester itu 12 kali bisa masuk. Yang perlu dipertimbangkan kan ini misalnya anak kan butuh transport ke sana, kemudian makannya. Kalau tempat itu ya misalnya kita sederhanakan kan ada, yang penting anak mungkin bawa selimut sendiri atau kalau butuh bantal ya milik sendiri lah, itu tidur sendiri. Tapi kalau tempat kan kita bisa menyiapkan fasilitas MCK ya ada dan seterusnya. Jadi yang diperlukan misalnya karena ya kaitannya dengan transport ke sana dan untuk makannya. Itu menurut saya nanti bagaimana Pak Heri ya? Itu kita harus komunikasi dengan orang tua. Ya tetap ya, nanti mungkin saat pleno atau mungkin di paguyuban kelas itu disampaikan. Untuk kelas 7A misalnya giliran minggu pertama bulan Agustus misalnya ya, nanti tanggalnya kan kita bisa menentukan. Nah, ketika sebelum tiba gilirannya paguyuban kelas di 7A sudah kumpul dulu, sudah ada perkumpulan dulu, sudah dimusyawarahkan ini ada acara seperti ini, mohon dukungan dan motivasi dari orang tua agar anak semuanya bisa ikut, khusus son ila muslim ya, khusus yang muslim. Kalau yang non kan kita memang di luar kemampuan kita. Nah, misalnya orang tua setuju, nanti misalnya Pak Heri kebetulan putranya ada di kelas 7A, saya udah mobil satu untuk mengantar dan menjemput, nanti siapa itu bisa seperti itu. Atau kalau pingin bersama-sama, berangkat bersama,
pulang juga bersama, mau tidak mau kita stopkan mikro misalnya, kita stopkan mikro, tapi biaya makan dan transport dari orang tua. Kalau gambaran rangkaian kegiatannya, misalnya anak sore ke sana, kemudian ada acara pembukaannya, mungkin ada dari pihak sekolah, kepala sekolah atau wakilnya, atau mungkin standar yang lain atau wali kelas bisa menghadiri untuk membersamai di pembukaan. Syukur-syukur nanti ada yang mengawal, misalnya wali kelasnya mengawal di malam itu untuk ya barangkali perlu lebih tertib anak-anaknya ya. Kemudian nanti ada kegiatan PTI, baca tulis Quran, yang sistemnya bisa dari anak-anak kan sudah punya kemampuan baca tulis Quran yang cukup baik. Kemudian juga nanti tutor di antara teman-teman yang sudah ada, anak-anak sudah ada, yang bisa dipakai. Level high bisa itu yang low itu. Kemudian Nuta Darus sama Tasmi Quran. Anak-anak panti itu kan hafalnya hanya ada yang 9 juz, ada yang pernah hampir 30 juz. Sehingga nanti ingin saya tampilkan untuk menginspirasi nih anak-anak yang ini, yang lain. Kan ini anak-anak yatim, anak yang gak punya orang tua, keluarganya broken saja mampu gitu kan. Mestinya anak-anak yang keluarga normal ya, normal itu lebih mampu lagi. Nggak ada alasan dia untuk kemudian dengan kondisinya yang mungkin dia selama ini merasa kekurangan itu dia untuk tidak maju gitu. Harapannya itu. Memang betul, motivasi dari orang lain barangkali tetap kita perlukan untuk anak-anak kita. Kemudian malam itu sholat malam, karena kita sudah membiasakan kepada anak-anak kalau bangunmu subuh, azan subuh baru bangun berarti kamu terlambat. Ya, terlambat. Biasanya standarnya kamu bangun subuh kok azan baru bangun kamu terlambat. Sehingga sebelum subuh sudah pada bangun. Dan ini anak-anak nanti biar terinspirasi dari situ. Mungkin kan anak sering kalau pas terlambat, kamu terlambat. Atau kalau pas pembelajaran saya tanya, kenapa kamu nggak sholat subuh? Bangunnya kesiangan, ya bangun jam berapa sih? Bangun jam 6, harus setengah 7. Malamnya ngapain? HP-nan biasanya. Bu, lihat YouTube, TikTok atau apa itu ternyata anak-anak itu sampai larut Pak. Nah, kita mungkin bisa kontrol dari ini ya, dari kegiatan seperti ini. Dan harapannya anak jadi terinspirasi dari sini. Samping itu karena lingkungannya panti tadi, kompetensi sosial emosionalnya ini jadi tumbuh. Iya, betul. Nawa itu kita memang petuah ya. Pesantren Sabtu. Kita usahakan anak-anak dengan situasi yang berbeda. Kalau dilaksanakan di sekolah, ya itu saja barangkali Pak. Mungkin rasanya ada beda. Sekolah sudah biasa di sekolah. Ya, tapi ketika di luar barangkali ada hal positif lain yang bisa diambil hikmahnya oleh anak-anak. Kira-kira Pak Muadzin khawatir tidak bahwa anak-anak kita ketika dibawa keluar itu sulit untuk diatur Pak? Saya sih insya Allah enggak. Saya sudah mengalami proses yang dari anak itu membuli saya, kemudian yang susah untuk bangun, pernah jual kursi, jual beras, apa dulu. Sekarang sudah tertata, alhamdulillah sudah tidak terlalu repot dengan pelanggan tidak terlalu biasa. Dulu memang sempat dengan kuramil, dengan kodim, sudah terlampaui lah itu misalnya. Masa-masa sulit sudah ya. Sudah berjalan alhamdulillah. Ini namun saya tetap berharap karena ini kan anaknya kan baru belum terkondisikan dengan suasana itu kan. Mungkin seperti dengan Pak Heri. Coba Pak Heri ini masukannya ini. Terima kasih Pak Muadzin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang tadi saya responnya langsung cepat, tanggapannya adalah luar biasa kalau kita bisa melaksanakan. Namun demikian kita harus menata diri. Yang pertama adalah tahap persiapannya. Pembekalan ke anak sebelum ke sana benar-benar ini merupakan sebuah bekal yang nggak main-main Pak. Karena belajarnya pada situasi yang sebenarnya. Sementara pembelajaran di sini kan kita mungkin disimulasikan, mungkin dengan model-model yang macam-macam. Ini enggak, langsung pada situasi yang sebenarnya. Memang langsung targetnya kena secara emosional, bahwa anak-anak memang terasa termotivasi ketika dia memang di rumah dengan bergelisah
seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali kalau anak kita mampu untuk mengajak orang tua yang memang maaf ya, memang barangkali memang belum pernah itu aja belum. Oke, ini terima kasih sekali pada kesempatan hari ini mendapatkan masukan-masukan yang baik dan dukungan yang luar biasa. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dan ini bisa membuahkan hasil penguatan iman takwa buat anak-anak didik kita. Jadi Kuncinya karakter yang- satu, Bismillah. Bismillah. Sekali lagi terima kasih.